Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini saya kembali akan menebarkan virus-virus kepada Bapak Ibu. Tapi virus ini bukan virus mematikan seperti corona, tapi virus yang bisa menghidupkan, membangun budaya positif di lingkungan kita, baik di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan informasi tentang budaya positif ini, ya. Tapi saya kembali dan tidak bosan menyebarkan kembali informasi ini, dan saya berharap informasi ini tidak hanya sampai di Bapak dan Ibu, tapi sebarkan kepada rekan yang lain, juga kepada anak-anak kita di kelas. Karena pada dasarnya menumbuhkan budaya positif bukan hanya di lingkungan kelas saja, tetapi di lingkungan sekolah, bahkan bagusnya mulai di lingkungan keluarga juga harus ditumbuhkan. Dan mungkin minimal ya bagi keluarga kita, keluarga Bapak Ibu, menumbuhkan budaya-budaya positif ini sangat penting. Karena dari budaya positif akan membentuk satu karakter yang kuat, yang bisa mendarah daging dalam dirinya, sehingga diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah perilaku baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif yang biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini sulit untuk ditinggalkan. Dan ketika kebiasaan atau perilaku positif ini tidak kita lakukan, maka terasa ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Karena sudah terbiasa, ada sesuatu yang yang kita ingin laksanakan tapi belum, gitu ya. Karena apa? Karena sudah membudaya dalam diri kita. Nah, tentunya untuk membangun budaya positif ini, kita sebagai guru, pihak sekolah harus menciptakan situasi yang nyaman di kelas bagi anak-anak kita, situasi yang bisa menumbuhkan karakter-karakter positif bagi anak-anak kita. Nah, tentunya menumbuhkan budaya ini, menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh usaha-usaha yang maksimal dari kita. Kita tidak boleh berpikir bahwa ini anak sudah diberitahu tapi kok tidak berubah juga, gitu ya. Ini jangan bosan-bosannya Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa yang namanya anak ya, yang namanya anak usia mungkin maksimal di sini 15 tahun, 16 tahun ya. Ini kan pemikirannya belum stabil ya. Harus selalu kita ingatkan, selalu kita ingatkan. Bahkan kita juga suka jengkel sendiri, gitu kan. Sudah diingatkan kok ini tidak dilakukan ya, atau hal yang kurang baik terus dilakukan. Ini harus diingatkan terus oleh kita. Jangan bosan-bosannya, seperti hanya kita memperlakukan kepada anak kita. Ketika anak kita salah, kita maafkan, kasih petunjuk lagi. Bukankah begitu, Bu Dinda? Itu ya. Sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan ini atau dengan perilaku-perilaku positif ini, anak berusaha untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, sebelum sampai kepada bagaimana kita membudayakan hal yang baik ini atau
menumbuhkan budaya positif ini, perlu di awal kita harus mengubah paradigma kita, pola pikir, ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang anak-anak kita lakukan ini akan berbuah positif, ya, berbuah manis, ya, yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Nah, salah satu strategi yang harus ditinjau ulang adalah yang seringkali, ya, kita salah artikan, kita salah terapkan, yaitu mengenai penerapan disiplin yang dijalankan di sekolah. Disiplin yang dijalankan di sekolah tentu ini kita lebih kepada bagaimana menerapkan hukuman atau sanksi. Jadi belum apa-apa di pikiran kita ketika ada, ya, disiplin, pasti ini ada sanksinya apa, hukumannya apa apabila anak-anak tidak menjalankannya. Ini harus kita ubah, bahwa disiplin itu bukan seperti itu, bukan menekankan kepada hukumannya, ya, kepada sanksinya, tetapi disiplin itu kan sebetulnya arti yang sebenarnya adalah belajar bagaimana anak itu melakukan hal-hal yang positif, mengubah perilakunya sehingga mereka mengerti mengapa hal itu dilakukan, mengapa hal itu tidak boleh dilakukan. Ini ada filosofi, ya, bahwa jika kita ingin membuat kemajuan secara perlahan atau kemajuan yang biasa saja, maka kita mengubah perilaku kita. Tetapi kalau kita ingin memperoleh kemajuan yang luar biasa, yang besar, maka ubahlah pola pikir kita. Jadi pola pikir kita tentang disiplin terutama ini harus kita pahami betul, bahwa, ya, disiplin itu tidak berarti bagaimana caranya kita menerapkan hukuman kepada anak. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan berbagi informasi tentang membangun budaya positif. Satu, konsep disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini nanti terakhir ada pembahasan mengenai kasus-kasus, ya, bagaimana menerapkan budaya positif melalui penyelesaian suatu masalah, melalui posisi kontrol kita sebagai guru dan langkah-langkah yang diterapkan dalam segitiga restitusi. Kalau kita berbicara disiplin, pasti di benak kita ada hukuman, ya, ada sanksi, ada aturan yang harus dipatuhi, ada penekanan, ada tekanan, ada ketakutan bahkan di diri anak-anak kita, ya. Nah, hal inilah yang harus kita hindarkan, ya. Hukuman itu seharusnya kalau bisa dihindarkan, ya. Sanksi itu dihindarkan, ya. Bahkan justru kalau kita berbicara tentang disiplin, justru inilah yang paling menantang bagi kita, betul tidak Bapak Ibu? Ya, ketika kita masuk ke kelas, rasanya kita ingin menerapkan disiplin, gitu ya. Kita lupa bahwa sebetulnya disiplin itu adalah belajar, ya. Belajar bagaimana anak itu bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap orang lain, bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan mereka mengerti apa yang dilakukan itu berguna bagi dirinya. Di sini dikatakan, katanya nih, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan di dalam belajar, ya, di mana ada tanggung jawab, ya disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi yang namanya merdeka belajar tidak berarti bahwa anak bebas untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh kita, gitu, ya. Bukan seperti itu konsepnya. Anak bebas tidak melaksanakan tugas. Anak bebas untuk tidak belajar. Tidak seperti itu. Yang dimaksud merdeka belajar di sini adalah anak diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk mengeksplor seluruh kemampuannya sesuai dengan bakat dan keinginannya. Kalau di keluarga misalnya nih, merdeka belajar itu begini, anak minatnya misalnya mau mempelajari apa, apalagi kalau orang tua, ya, menekankan kepada anak ini harus melanjutkan
ke sekolah mana, jurusan apa ditentukan oleh orang tuanya. Ini seringkali kan seperti itu. Anak tidak diberikan kebebasan, mau bidang apa yang dia tekuni, mau jurusan mana yang dia ambil. Bahkan di sekolah pun, meskipun kita ada 11 mata pelajaran, tentu kita memaklumi, memberikan pengertian kepada siswa bahwa 11 mata pelajaran itu disampaikan, itu pelajaran yang umum ya. Tetapi mungkin di antara 11 mata pelajaran itu ada beberapa yang sangat disukai, sangat diminati. Itu didukung oleh kita. Kita pun kan tidak memaksakan bahwa anak harus semua ahli di bidang itu. Ya. Sempurna kalau menurut saya kalau ada orang yang semua mapel, semua bidang dikuasai, sempurna sekali ya. Nah kalau anak misalnya di sini memang harus 11 mata pelajarannya yang namanya Merdeka Belajar bukan berarti harus memilih satu mata pelajaran, tidak. Tetapi di antara 11 mapel itu mana yang sangat diminati kita dukung, kita fasilitasi. Sukanya di olahraga, olahraganya apa? Kita dukung, fasilitasi, kita arahkan kemana harus mereka tuju ya, apa yang harus mereka lakukan. Karena kan seperti sering saya katakan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak, kodrat alam maupun kodrat zaman, agar anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ketika berada di kelas, berada di lingkungan sekolah, berikanlah kenyamanan, berikanlah kebahagiaan, gitu ya. Tidak ada sama sekali penekanan kepada anak, ya, baik tentang tugas maupun tentang penerapan perilaku baik kepada mereka. Ya. Tentunya kita sebagai orang tua ya di sekolah, sebagai ibu dan bapak mereka di sekolah, tentunya memberikan kasih sayang itu perlu, gitu ya. Ya meskipun manusiawi kalau kita merasa jengkel ya, kalau kita merasa marah ketika kita misalnya sedang capek, kemudian ada anak yang berperilaku menyimpang gitu ya, itu memang agak membuat kita marah. Tetapi marah kita dalam porsinya gitu ya, kemudian selesaikan. Nah nanti selesainya dengan bagaimana? Dengan langkah-langkah segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti. Nah ini konsep Ki Hajar Dewantara, ini tentunya sejalan dengan pandangan Diana Gosen ya. Nah, ini yang katanya bahwa disiplin itu artinya adalah belajar gitu ya. Belajar bagaimana menjadi seorang murid ya. Mengikuti satu ajaran pelajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi dorongan ingin belajar yang datangnya dari dalam diri sendiri, bukan karena disuruh-suruh orang lain ya. Kemudian disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku murid serta mengajarkan mereka tentang kontrol dan kepercayaan diri sehingga berfokus kepada apa yang mampu mereka pelajari gitu ya. Nah, tentunya di sini tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak-anak memahami perilaku mereka sendiri sehingga ada inisiatif, ada tanggung jawab ya. Sehingga mereka mampu menghargai diri mereka sendiri. Nah sekarang ini ada pertanyaan, bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Siapakah sebetulnya yang bisa mendisiplinkan siswa? Apakah guru, apakah kepala sekolah, atau tenaga administrasi yang lain? Menurut Bapak Ibu, siapa sebetulnya yang bisa mendisiplinkan mereka? Nah, sebetulnya adalah seharusnya ya siswa itu sendirilah gitu ya yang harus bisa mendisiplinkan diri mereka. Mengapa? Karena mereka sudah punya motivasi di dalam dirinya, motivasi intrinsik. Bahwa disiplin itu, belajar bertanggung jawab itu penting ya. Nah, ada peran kita sebagai guru, peran kepala sekolah atau peran-peran dari lingkungan belajarnya ada kepada mereka. Kita mengingatkan, menuntun mereka
membimbing mereka, melatih mereka, mendidik mereka, dibarengi dengan keinginan mereka sendiri untuk berperilaku yang positif. Ada kaitannya dengan bagaimana penerapan disiplin positif ini dipengaruhi oleh 3 motivasi perilaku manusianya. Yang pertama, mereka berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering atau pernah saya katakan bahwa apabila seorang anak belajar hanya karena takut oleh orang tuanya, takut karena hukuman, takut karena sanksi, takut karena tata tertib yang kita terapkan, berarti mereka itu motivasinya masih rendah. Ya, jadi belajar itu takut kepada orang tua, ya, takut dimarahi oleh guru tidak belajar. Dan sama seperti kita juga sebagai seorang guru, ketika melaksanakan tugas ada motivasi takut oleh kepala sekolah, takut dibicarakan oleh guru yang lain. Nah, ini berarti kalau kita masih takut karena orang lain, berarti motivasi kita masih rendah, gitu, ya. Masih rendah. Kita pagi-pagi pergi ke sekolah tuh takut kesiangan ya, takut dicatat di absen kesiangan gitu ya, terus dilaporkan kepada bapak kepala sekolah gitu. Berarti itu motivasinya masih rendah. Tapi ketika kita bekerja, mendidik, mengajar, pergi ke sekolah, ada rasa tanggung jawab akan tugas kita, berarti ini merupakan motivasi yang tinggi, ya. Jadi motivasi dalam diri bahwa kita ingin menjadi manusia yang lebih baik, menjalankan tugas dengan baik, sehingga orang lain menghargai kita, hasil kerja kita, ya. Bahkan kalau kita bekerja, ya, mengajar, tidak usah takut kepada kepala sekolah, tapi kita bertanggung jawab kepada siswa. Kasihan ya, siswa itu belajar misalnya datang dari jauh, kemudian dititipkan oleh orang tua kepada kita untuk dididik, untuk dibimbing. Sementara kita misalnya dengan sengaja mengulur waktu, ya, tidak tepat waktu, ya. Nah, kemudian ada motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa ingin belajar karena dia ingin mendapatkan ranking, mendapatkan nilai yang tinggi, ingin mendapatkan piagam dan penghargaan. Lumayan lah daripada ada rasa takut hukuman. Ini sudah lumayan, ya. Ada peningkatan motivasi di dalam dirinya. Sama, kita pun sama. Kita mengajar karena kita ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu sedikit ada peningkatan dibandingkan dengan ada tadi ketidaknyamanan dan ketakutan atau hukumannya. Dan lebih baik adalah motivasi yang ketiga. Kalau yang ke-1, kedua ini lebih bersifat kepada motivasi ekstrinsik, ya, bukan intrinsik. Nah, kalau yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Anak termotivasi belajar karena mereka ingin mencapai cita-citanya, ingin mendapatkan ilmu, informasi, ya, pengetahuan dari kita, sehingga dia bercita-cita, oh, kedepannya ingin seperti apa. Sehingga ketika dia melakukan hal yang positif, dia akan dihargai oleh orang lain. Penghargaan diri sendiri ketika misalnya kita belajar, tiba-tiba kita belajarnya tekun, mendapatkan nilai, dan kita pun menghargai sebagai guru, ya, memberikan ucapan selamat minimal, memberikan piagam penghargaan. Nah, itu, ya, itu sebagai efeknya. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Lanjut. Yang selanjutnya adalah untuk membangun budaya positif itu, kita mulai dengan menerapkan keyakinan kelas atau nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip yang umum yang disepakati oleh bersama, disepakati oleh siswa, disepakati oleh guru, kepala sekolah, dan disepakati oleh seluruh warga yang ada di sekolah. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Hal-hal apa saja, perilaku-perilaku positif apa saja yang diyakini oleh mereka, diyakini oleh kita,
bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Dari budaya yang terus kita tumbuhkan, nanti akan membentuk satu karakter. Nah inilah yang menjadi tujuan utama kita di lingkungan kelas maupun di sekolah, membentuk karakter siswa. Ya seperti di dalam tujuan pendidikan nasional, yang bagaimana, karakter yang bagaimana yang kita inginkan, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, ya, terampil. Sama halnya dengan capaian kita, yaitu apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu, kita capaian kita, tujuan kita ke yang sudah disampaikan apa? Capaian kita, tujuan kita, profil pelajar Pancasila. Itu kan sudah sesuai. Profil pelajar Pancasila itu satu apa ya, pedoman, tuntunan atau karakter yang kita inginkan terhadap anak-anak kita, yang terdiri dari 6 unsur. Masih ingat Bapak Ibu? Bu Eva, bagaimana coba? Yang pertama apa? Karakter yang pertama profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bu Yani yang kedua apa Bu Yani? Ingat? Bergotong royong, ya. Bu Niasa mandiri. Bu Eni berkebinekaan global. Itu sudah 4 ya. Bu Dinda apa satu lagi? Berpikir kritis. Bu Nana yang satu lagi apa? Kreatif. Nah, itu tujuan kita, fokus kita pada karakter-karakter yang harus dicapai, ya, oleh anak-anak kita. Nah itu karakter-karakter itu kita bangun melalui mata pelajaran yang kita ampu, ya, yang kita ajarkan kepada mereka, gitu ya. Tidak terlepas kepada jenis mapelnya, sama itu tujuannya, 6 karakter itu, ya. Di bahasa Indonesia yang pasti ada capaian juga, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa-nya kan ada juga ya Pak Bagus ya, yang secara umum misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu kan sama gitu ya. Dan yang lainnya ya, ini sudah kita sampaikan, sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan itu ya, ketika kita masuk kelas apa capaian kita. Jadi tidak semata-mata dengan tugas-tugasnya Bapak Ibu ya, tapi karakter ini tercermin di dalam tugas yang kita berikan. Secara berdiskusi, anak kan berarti bergotong royong ya kan, mendiskusikan materi yang kita pelajari, mencari informasi tentang materi yang kita pelajari, bekerja sama ya. Nah itu kan sudah menerapkan karakter. Jadi tidak hanya tugas kerjakan gitu ya. Nah itu karakter-karakter yang akan kita tuju, yang kita capai di apa ya, tergambarkan gitu di dalam kegiatan pembelajaran. Tapi kita sudah seringkali suka lupa ya Bapak Ibu dengan materi sejauh ini, takut tidak tersampaikan. Padahal di dalam menyampaikan materi itu, karakter-karakter itu kita bangun supaya menjadi budaya. Mohon maaf ini ya ketidaknyamanannya, ada yang bekerja. Nih bagaimana membentuk keyakinan kelas. Jadi kita kan menulisnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, tidak tata tertib lagi supaya kesannya tidak ada hukuman gitu ya, tidak merasa tertekan. Mengapa keyakinan? Karena melalui perilaku-perilaku budaya-budaya positif yang diterapkan di kelas itu, mereka yakin itu baik. Mereka merasa yakin dan sepakat itu akan bermanfaat bagi hidupnya. Mungkin mereka tidak sadar mengapa kita harus membentuk kelompok. Kelompoknya kita atur berdasarkan kemampuannya, berdasarkan
apa namanya, pemisahan yang rajin dan kurang rajin misalnya, kita kan dicampurkan gitu ya, tidak pintar-pintar semua, nah, seperti itu, tidak kurang-kurang semua. Tapi kita tetap berpikir positif bahwa semua anak memiliki kemampuan ya, kemampuan satu dengan yang lainnya, ada kemampuan yang berbeda di bidang apa. Untuk membentuk keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang umum ya, yang universal, bisa diterapkan oleh semua siswa yang berasal dari berbagai suku, daerah gitu ya, agama bahkan. Kemudian merupakan kalimat yang positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat, dapat diterapkan, kemudian hasilnya disepakati bersama, bisa diperbaharui dari waktu ke waktu. Ini kalimat positif ya, tidak ada kata larangan. Dilarang merokok, tidak begitu mungkin ya. Dilarang membuang sampah. Nah kalau dilarang biasanya ingatnya itu yang negatifnya, lu ada paksaan, oh harus. Tapi kalau membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan ruangan belajarnya gitu ya, itu yang positifnya, yang positifnya. Nah ini harus kita bangun juga, tidak mudah gitu ya, untuk satu hal saja, untuk kebersihan ya, ini agak ini ya, kerja keras juga kita ya, karena mereka berpikirnya praktis saja, membawa makanan, minuman ke kelas, disimpan di kolong bangku. Nah, itu harus kita ingatkan terus ya. Sebelum belajar mungkin kita ingatkan, kalau masih ada sampah di kolong bangku silahkan dibuang dulu. Terus ada yang membuang, ada tidak, mungkin masih bersisa ada makanannya itu ya. Ibu yakin masih ada satu lagi, ayo keluarkan. Pasti anak akan terpancing untuk mengeluarkan gitu ya, supaya tetap bersih gitu ya. Jadi bukan hanya di awal jam pelajaran saja, tapi setelah istirahat justru itu rawan sampah. Harus selalu kita ingatkan. Contoh dari keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas. Tidak harus sama mungkin di kelas, kalau misalnya wali kelas, gurunya punya idealisme atau pesan tersendiri kepada kelasnya, boleh tidak sama dengan ini. Ini hanya sebagai alternatif saja ya, contoh. Yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, memakai seragam sesuai aturan, saling menghargai, saling menghormati, mengucapkan salam, mengikuti pembelajaran secara aktif dan kreatif, datang tepat waktu, mematuhi prokes. Ini kalau sekarang ya, mematuhi prokes. Nah ini keyakinan-keyakinan ini bukan diterapkan oleh kita, oleh guru, tetapi berdasarkan diskusi dan kesepakatan bersama dengan anak. Hanya mungkin kadang-kadang anak itu kalimatnya suka kurang pas gitu ya, diluruskan oleh kita ya. Atau bahkan tidak terpikir oleh anak, tapi itu penting ya kita ungkapkan, kemudian kita minta persetujuan. Nah di dalam keyakinan kelas ini tentunya ada harapan guru kepada anak-anak, pada murid, ada harapan murid kepada kita ya. Kita tanya saja, yang kamu inginkan apa? Bisa disampaikan. Waalaikumsalam. Aduh, Bapak Kepala apunten. Ya terima kasih Bapak Kepala. Aduh, saya itu sangat terharu sebetulnya ya dengan Bapak Kepala Sekolah, sangat senang sekali apa yang menjadi program saya sebagai guru penggerak. Beliau selalu memberi semangat, mengizinkan, support sekali. Terima kasih Bapak Kepala. Itu ya. Jadi apa yang saya inginkan kalau positif, beliau selalu ya support ya, selalu mengizinkan gitu ya. Bahkan di tengah-tengah kesibukan beliau yang kesana kemari di dua tempat, itu saya selalu terjalankan dua-duanya gitu ya, terjalankan dua-duanya. Mudah-mudahan Bapak Kepala sehat dan
seterusnya tetap di sini ya. Amin. Bapak Ibu, ini ya yang seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam keyakinan itu ada harapan siswa, ada harapan guru. Kita juga kan sering-sering saja bertanya kepada siswa, ibu itu harus bagaimana sih bagusnya, guru itu harus bagaimana mengajarnya, gitu ya. Tanyakan, jangan takut, gitu ya. Sebagai evaluasi kita memperbaiki diri kita. Pernah saya punya pengalaman menanyakan kepada siswa, ibu kalau mengajar kurangnya apa? Senangnya di ibu apa? Ibu mah cenah sok terlalu cepat gitu ya. Nah itu kan koreksi bagi kita. Jadi kita berdamai saja dengan anak, jangan merasa bahwa anak itu harus patuh kepada kita. Tapi ya ada harapan kita disampaikan kepada anak, dan kita juga ada timbal balik mendengarkan apa harapan mereka dari kita. Contohnya teh, nah ini harapan belajar gitu. Di sana ini anak-anak mencantumkan itu ya. Ada yang katanya yang guru yang humoris, yang tidak tegang, bahkan ada yang lucu. Lucu itu bagaimana? Mungkin tidak tidak terlalu tegang ya, suka ngabodor mungkin ya, atau bagaimana gitu. Jadi di kelas itu mereka ajak saja seperti teman kita berbicara gitu, berdiskusi. Kurangnya apa ya dari ibu? Terus ibu itu harus bagaimana ya menurut kamu? Dan nanti timbal balik ibu pun mengharapkan kamu seperti ini, seperti ini. Bicara saja ya. Jadi tidak terlalu fokus kepada tugas kerjakan, tugas. Nah, tidak seperti itu. Tapi tugasnya itu berproses di dalam kegiatan pembelajaran dan selesai pada waktu itu, supaya kita tidak pusing menagih-nagih tugas. Kalau pengalaman saya begitu ya. Mudah-mudahan ada sedikit perubahan, supaya kita tidak pusing dengan hanya mengejar-ngejar tugas, kita lupa dengan pembentukan karakter yang kepada anak. Itu kan begitu ya. Jadi kita di kelas menyampaikan materi pembelajaran, mendidik dengan tujuan kita yang profil pelajar Pancasila itu. Kan di sana tidak berfokus kepada tugas-tugas, tapi tugasnya itu yang di kegiatan pembelajaran itu juga tugas. Bagaimana keaktifannya, bagaimana dia memimpin teman-temannya, itu ada nilai-nilai bisa diambil dari mereka itu ya. Oh ini bagus nih kalau memimpin, mengatur teman-teman, ini kamu materi ini. Sebetulnya perhatikan kalau disuruh diskusi kan ada anak yang suka tampil ya. Nih kamu ke bagian ini, nah saya bagian ini. Nanti kalau kamu jawab ini ya yang ini. Itu kan sudah ada jiwa kepemimpinan dari anak, itu harus kita tumbuhkan. Bukan hanya sebatas pertanyaan dari kita, jawab, lakukan, jawab pertanyaan, dinilai oleh kita, tidak. Banyak yang kita nilai di sana. Anak berperilaku, melakukan kebiasaan-kebiasaan, bahkan ada sedikit pelanggaran-pelanggaran mungkin ya dari mereka, kenakalan manja dari mereka. Kita istilahnya kenakalan manja dari mereka ya. Mungkin didasari oleh adanya 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, karena pada dasarnya manusia itu ingin dicintai dan ingin adanya kasih sayang ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penguasaan. Ini di kebutuhan dasar manusia, bahkan kita pun ya, orang dewasa butuh semua ini ya, apalagi anak-anak. Ketika anak melakukan satu kesalahan, membuat satu masalah, mungkin anak itu kurang kasih sayang dari orang tuanya atau ingin diperhatikan oleh kita. Kalau yang ini utama kebutuhan bertahan hidup ya pasti ini ya. Ketika anak misalnya datang ke sekolah tidak dibekali uang jajan, tidak dibekali makanan oleh orang tuanya, terus dia lapar, pasti dia berpikir bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhan supaya bertahan hidup selama di sekolah ya. Merampas makanan teman-temannya mungkin saja,
kemudian meminta secara paksa uang jajan kepada teman-temannya. Ini karena ingin ada kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana dia menghilangkan rasa laparnya. Ketika merampas, kemudian teman-temannya mengadu kepada kita, nah kita langsung memarahi. Nah ini yang harus kita hindari ya. Bertanya dulu mengapa, gitu. Alasannya apa. Tidak serta-merta memarahi ya. Karena kan pasti yang dia lakukan ada alasannya. Ingin menguasai teman-temannya gitu ya. Resep temun batur eleh ku urang teh. Senang sekali kalau teman-temannya tertindas kalah oleh dia gitu ya. Ya karena bisa dipahami karena memang kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Tetapi kalau seterusnya dilakukan secara terus-menerus akan berbahaya bagi pribadi dirinya, harus kita ingatkan. Iya, menjadi satu penyakit dalam diri kan bahaya gitu ya. Bukan hanya terjadi kepada anak-anak, bagi orang tua kita juga. Kalau kita punya karakter atau ingin menguasai orang lain secara terus-menerus gitu ya. Nah, ini kurang bagus ya, tidak bagus bagi kepribadian kita. Tapi memang pada dasarnya 5 kebutuhan manusia ini ada. Mana yang menjadi fokus ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan sini. Ketika ada satu permasalahan ya, ketika ada siswa yang menyimpang dari kesepakatan yang sudah kita bangun di kelas maupun di lingkungan sekolah, maka dibutuhkan posisi kita sebagai guru, sebagai orang dewasa yang membimbing siswa. Ya, di sini ada dikenal 5 posisi kontrol. Ya, sebagai pengawas, sebagai pendamping mereka. Ya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, di sini dikenal ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada yang menempatkan posisinya sebagai teman, ada yang menempatkan posisinya sebagai pemantau atau monitor, ada yang sebagai manajer. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini. Satu sebagai penghukum nih. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik dengan kata-kata gitu ya. Bahkan kalau dengan secara verbal itu sakitnya itu lama dibandingkan dengan dipukul. Ya, makanya hati-hati. Sakit hati. Bisa dendam seumur-umur terhadap kita ya. Padahal kita mah sudah lupa. Karena dia sakit hati terus terbawa gitu ya. Ini yang berbahaya, berbekas ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi inti nama lebih kepada bagaimana penerapan tata tertib. Bicaranya kasar. Contohnya nih kata-kata yang diucapkan oleh penghukum tuh begini. Patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah, pasti maneh deui salah. Kemarin kamu yang salah, sekarang yang benar kamu lagi. Kamu itu mau jadi apa sih sebetulnya, gitu ya? Keluar dari kelas ini. Ada yang seperti itu kan? Atau misalnya lari ya 10 keliling atau 20 keliling lapangan basket. Nah, ini bahaya gitu ya, dengan emosi pasti selalu yang terakhir. Nah, ini kata-kata ini yang diucapkan oleh para penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dirinya, dengan marah-marah. Kalau dulu zaman dulu guru yang marah-marah itu justru akan mendisiplinkan siswa dan siswa menurut. Tapi sekarang jangan harap ya, sudah tidak kena ya, sudah tidak masuk lagi seperti itu. Nah, bagaimana perasaan siswa apabila mendengarkan guru yang marah-marah seperti itu dengan kalimat yang kasar, bahkan memvonis gitu. Dari awal ya sudah kita katakan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu,
Wah, mau naik. Nah, itu. Nilai rapot pakai mau ayah. Nah, itu kan sudah memvonis. Gitu. Sering Bapak Ibu merasa seperti itu? Karena kita fokusnya kepada tugas itu. Mau diberi nilai orang. Tidak akan saya beri nilai. Jika kita berada di posisi anak, bagaimana Bapak Ibu gitu ya. Sementara anak itu kan tugasnya banyak sebetulnya. Kita hanya mengajarkan satu mapal, hari anak 11 mapal. Jadi Bapak harus bijaksana ya, Bapak Ibu harus bijaksana. Marahnya itu bukan marah mungkin ya, memberitahunya itu sudah seperti itu. Itu ya. Silakan saja pilih nih oleh Bapak di dalam hati, Bapak Ibu dalam hati ya. Termasuk posisi yang mana Bapak Ibu di sini ya. Yang kedua, posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya ini halus, lembut tapi nonjok. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sudah ibu katakan gitu ya sama kamu, masa kamu begini terus gitu ya. Terus terang saja ibu mah kecewa gitu. Guys bingung ibu teh kumaha ya. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini lagi? Pasti orang tua kamu itu kecewa. Sering kan etanya. Teu kasar, halus tapi ini memojokkan. Supaya anak itu merasa bersalah gitu ya. Sebetulnya kita halus, lembut, tapi katanya kalau yang seperti itu efeknya adalah membuat anak itu tidak percaya diri dan merasa gagal. Nges ngecewakan guru, nges ngecewakan orang tua, sudah mengecewakan teman-teman gitu ya. Ini masih kurang bagus juga katanya ya ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayangkan. Tapi ada juga yang cuek gitu ya, susah ditebak. Tapi ini menurut teorinya begini posisinya. Yang ketiga ini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi sebagai teman ya. Ini ada negatif dan positifnya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu, tulungan atau ibulah, tolonglah ibu. Ayo ingat, ya, tidak ada bantuan Bapak selama ini, bagaimana? Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, nanti ibu bantu hubungi Pak Bagus supaya Pak Bagus tidak marah. Sebagai teman gitu ya. Ini kan membuat anak itu merasa ada yang membela ya. Tapi efeknya ya negatifnya adalah murid akan merasa dikecewakan, dan kalau misalnya tidak dibantu lagi murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja yang memberikan bantuan, yang merasa menjadikan dia teman gitu ya. Dan guru pada dan murid pada akhirnya akan selalu bergantung kepada guru karena selalu dibantu dan diperlakukan seperti teman. Bukan negatif ya, tetapi kalau seperti itu terus ya, kadang kan kita bisa saja sebagai penghukum, sebagai posisi merasa bersalah, merasa bersalah, kemudian sebagai teman ya. Nah kemudian sebagai pemantau, nah, ada guru di teman kita di sini ya sebagai pemantau ada nih. Tidak marah, tidak menunjukkan rasa bersalah, tetapi sebagai pemantau. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya ini orangnya itu berdasarkan data gitu, rinci datanya itu, daftar nilai lengkap, daftar absensi lengkap, sehingga nanti ketika anak membuat satu masalah tinggal menyodorkan. Kamu tidak mengerjakan tugas nih, lihat buku nilai ibu kosong, kamu itu tidak satupun tugas yang dikerjakan ya. Kamu tahu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?
Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu tidak melaksanakan tugas, sedang mengerjakan tugas, tidak mengikuti pembelajaran. Nah ini lihat, tanggal sekian bulan ini kamu tidak masuk pelajaran ibu sekian hari. Tugas materi 1 kamu tidak ada, materi 2 tidak ada. Nah seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Nah, asal ada ulang gimana? Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, sebetulnya bagus ini sebagai data ya. Posisi sebagai manajer. Nah, ini posisi terakhir adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar memberikan solusi terbaik bagi dirinya. Ini ya, seorang manajer akan berkata, apa yang kamu yakini? Gitu ya. Kalau begini, menurut kamu solusi apa ya yang terbaik supaya bisa menyelesaikan masalah? Jadi yang manajer itu selalu bertanya apa penyebabnya, bagaimana solusinya, mengajak diskusi, kembalikan kepada siswa. Menurut kamu yang terbaik bagaimana ya? Mari kita diskusikan. Ini seorang manajer begini. Jadi dibandingkan yang 4 posisi yang lainnya, ini dianggap yang terbaik. Posisi sebagai manajer. Nah, mari kita berupaya bagaimana caranya menjadi seorang manajer di kelas, di sekolah ya. Manajer bagi anak-anak ya, dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi kita juga kan tidak bisa serta-merta menjadi manajer kalau tidak latihan. Ya, tidak berarti bahwa ini yang sebagai pemantau jelek misalnya. Tapi kan diperlukan data-data juga dibutuhkan gitu ya. Hanya yang paling baik adalah memperbaiki kekurangan posisi-posisi yang lainnya, kemudian menjadi posisi sebagai manajer. Nah, ini anak diajak berdiskusi ketika bertikai dengan temannya. Senantiasa kita menanyakan pada mereka, bagaimana nih awal mulanya, apa masalahnya. Tidak langsung kita marah-marahi, kita bentak berdasarkan laporan sepihak ya. Tapi tanya satu persatu. Apa solusinya, bagaimana yang terbaiknya. Sehingga tidak ada satu yang dikuatkan, tidak ada satu yang dibela, tidak ada satu orang pun yang dilemahkan. Jadi harus kedua-duanya dikuatkan. Mungkin si A yang dianggap berbuat salah dikuatkan oleh kita, dimaklumi ya. Kemudian yang kena dampaknya juga dimaklumi. Jadi anak di sini tidak ada yang dibela gitu, dibela, dikuatkan sehingga si A menjadi menang, si B jadi kalah. Tidak seperti itu. Tapi harus menang dua-duanya. Menang ya, sebagai pemicu menang, yang menjadi korbannya juga menang. Jadi win-win solution ya, mungkin begitu kata Bu Eni ya. Segitiga restitusi itu langkah-langkah menyelesaikan permasalahan ya. Bila terjadi di kelas antara siswa dengan siswa yang lainnya ya. Dia ada langkah-langkah. Jadi melalui segitiga restitusi ini anak ditawarkan, anak diajak berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan. Pertama di sini ada ketika anak bertikai ya, menstabilkan identitas. Nah ini kalimat yang digunakan. Ada anak yang berkelahi, nah dua-duanya dipanggil. Siapa yang memulai? Ditanya. Kemudian ditanya yang melakukannya bagaimana. Nah, kepada yang melakukan ini kita stabilkan dulu ya identitasnya, menstabilkan identitas.
Budi misalnya, Budi, ibu mengerti bahwa wajar saja kamu berbuat salah, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Wajar, manusiawi, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Nah ini kan artinya sudah meredakan emosinya. Tadi ngabubuludah gitu ya. Emosi ditenangkan oleh kita dengan seperti itu. Tetapi bukan berarti kita melegalkan akan membela bahwa berkelahi itu benar, ya. Tapi ini menenangkan. Ibu juga pernah berbuat salah. Coba ceritakan kepada ibu bagaimana asal mulanya, apa masalahnya. Nah, mari kita selesaikan sama-sama supaya tadi yang misalnya dipukul sama kamu juga tidak merasa kesakitan, gitu ya, merasa tidak enak, merasa dendam sama kamu, gitu ya. Yang ini juga ditenangkan, yang merasa dipukul juga ditenangkan, ya. Si Budi sudah mengakui kesalahannya. Kamu merasa dipukul, kamu bagian mana yang sakit, misalnya gitu ya. Kemudian dimaklumi, mungkin dia berbuat seperti itu ada alasannya, gitu ya. Dia memukul kamu pasti ada alasannya. Tidak mungkin dia tiba-tiba memukul kalau tidak ada pemicunya, gitu kan ya. Coba ceritakan bagaimana. Kemudian kamu juga merasa berhak tidak menerima dipukul oleh teman kamu. Nah ini seperti seolah-olah membela ini ya, seperti seolah-olah mau tadi dibela ya dibela gitu, dua-duanya. Coba bagaimana? Ya, permasalahannya apa? Nah, Bapak dan Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, gitu ya. Tapi Ibu, Bapak ingin memberikan atau mencari solusi yang terbaik bagi kalian berdua. Gitu ya. Jadi tidak dulu emosi dulu karena di sini misalnya masa dipukul kemudian menangis, ya, teriak-teriak, ya, merasa kesakitan mungkin sakitnya sedikit tapi karena ini sudah ada drama ya, ini sudah kejadian sehari-hari sudah sering terjadi ya. Oleh karena itu kita jangan terpancing. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kalimat yang diucapkannya. Nah, si Budi tadi yang memukul, ini Ibu yakin ini si Budi ini akan melakukan yang lebih dari itu, gitu ya. Kalau misalnya ada pemicu yang membuat dia tersinggung, pasti dia akan melakukan hal yang lebih dari itu. Tapi alhamdulillah dia tidak melakukannya. Dia sudah mampu meredam emosinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena kamu sudah bisa menahan emosi, tidak berbuat lebih dari itu. Nah biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur katanya gitu ya. Tapi harus berbicara dari hati ke hati di kedua belah pihak. Jadi dengan validasi itu, jadi nanti anak akan merasa dihargai, merasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Mengapa ini si A melakukan pemukulan dan mengapa ini memicu pemukulan. Pasti ada di antara kedua belah pihak ini yang tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita bertanya apa alasannya dan memberikan validasi tindakan, kemudian menstabilkan ya. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kalian kan tahu berdua bahwa kalian sudah membuat keyakinan kelas. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Gitu ya. Kan tahu aturannya bagaimana. Gitu ya. Apa yang kita percaya sebagai
apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang bisa kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini salah satu contoh saja ya. Ketika tadi bertikai, bagusnya menurut kalian berdua harus bagaimana menyelesaikan masalah ini? Misalnya tadi dipukul, ditarik, misalnya teh bajunya sampai kancingnya teh lepas, gitu ya. Kemudian dia terjatuh kotor misalnya bajunya, tanya, gitu ya. Kamu maunya si Budi ini melakukan apa? Hantum duit dulu deh. Dibalas sekiranya berarti teman sama-sama jeleknya ya. Kamu ingin apa, si Budi itu ingin melakukan apa terhadap kamu? Begini Bu misalnya, karena kan tadi baju saya ditarik kemudian lepas kancingnya, saya ingin kancingnya utuh kembali, dipasang kembali ya. Kemudian baju saya yang kotor ini dibersihkan lagi, karena nanti kalau saya pulang ke rumah nanti orang tua saya marah. Kenapa? Kancingnya coplok ya, lepas, kemudian bajunya kotor. Nah saya mohon itu saja diperbaiki. Bagaimana Budi? Bisa sanggup tidak kamu nih memasang kancing lagi? Nah, saya mah tidak bisa menjahit Bu. Oh kalau begitu nanti saya ajarkan bagaimana cara memasang kancing itu. Nah, misalnya begitu Bapak Ibu, contohnya harus begitu katanya ya. Gitu. Kan di situ ada belajar bagaimana cara memasang kancing. Nanti ada guru prakarya, misalnya Bu Epa misalnya. Nanti kamu akan diajari sama Bu Epa bagaimana cara memasang kancing. Bagaimana cara membersihkan bajunya tadi yang kotor. Begitu katanya menurut ini ya, menurut segitiga restitusi ya. Ini sudah segitiga, nah 3 ya. Menstabilkan identitas, menenangkan gitu ya kedua belah pihak. Yang kedua validasi tindakan ya. Memaklumi tindakan yang dilakukan oleh mereka gitu ya, tetapi tidak memberikan penekanan misalnya tidak begini, bagus kamu sudah memukul gitu ya, karena dia salah. Nah, itu melegakan, tapi tidak seperti itu. Kita harus pahami bahwa dia bisa saja berbuat salah seperti itu karena ada alasannya. Pasti ada alasannya gitu. Nah, bahkan salut kepada dia, sudah memukul kemudian meminta maaf, dan mungkin dia bisa saja lebih dari itu ya. Bukan hanya memukul, mungkin sambil ngajongklok umpamanya seperti itu. Jadi menenangkan, melegalkan, bukan validasi itu istilahnya memaklumi lah gitu. Memaklumi. Tapi tidak untuk kita kasih tahu untuk kedepannya kamu harus bisa menahan emosi, nah gitu. Dan untuk yang ini kamu berusaha untuk tidak memancing orang lain untuk memukul dan berbuat kekerasan kepada kamu. Itu kan validasi, seolah-olah memaklumi yang dia lakukan, tapi dengan catatan tidak mengulang lagi. Bahwa hal itu kurang bagus ya. Bagaimana misalnya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Kan kalau misalnya dibawa ke orang tua, biasanya kan orang tua marah ya. Oleh karena itu kita yang berada di sekolah segera mengatasi ini. Hari itu berkelahi, bermasalah, hari itu juga seharusnya selesai masalahnya dengan segitiga restitusi ini. Supaya tidak sampai kepada orang tua, nanti antara orang tua yang berkelahi ini lebih parah. Anak-anak mah sudah selesai, sudah berteman lagi. Orang tua yang bermusuhan atau bahkan menuntut. Dengan validasi ini, nah nanti kalau misalnya kita membela salah satu, dia lapor kepada orang tuanya, tidak terima, memenangkan salah seorang, tidak puas, nah menuntut.
Tapi kalau ditenangkan, dimenangkan dua-duanya, gitu ya. Ini dimaklum, ini dimaklum. Itu mereka akan merasa dihargai dua-duanya tanpa kekerasan. Begitu mungkin Bapak Ibu. Ya. Kita kembali ke tadi. Nah ini kalau kita lihat gambarnya 3 langkah ya, menstabilkan identitas. Apa yang sudah kamu lakukan ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Coba ceritakan apa yang terjadi. Jangan takut ya, berbuat salah itu manusiawi. Sebaiknya ya kamu berdamai, kalian berdamai. Nah, ini validasi tindakan. Ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikannya. Kamu bisa menunjukkan sikap yang lebih baik dari ini ya. Pasti kamu punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Ini kalimat-kalimat dalam segitiga restitusi yang dianjurkan agar mendapatkan menang-menang solusi dua-duanya. Kemudian di akhir menanyakan keyakinan. Ingat keyakinan kita bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, terus kamu inginnya seperti apa? Adakah solusi terbaik menurutmu ke depannya? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mari kita mulai dengan ini ya. Hindarkan kekerasan, karena pada akhirnya kekerasan itu bukan solusi yang terbaik. Apalagi kita sedang mendidik anak-anak ya, untuk menumbuhkan budaya-budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik, perilaku-perilaku yang baik, sehingga nanti membentuk satu karakter. Termasuk di dalam menyelesaikan masalah pun mereka diajak untuk berdiskusi. Nah ini segitiga restitusi juga merupakan budaya positif. Budaya positif. Ini juga sama ya, memposisikan kita di tengah-tengah mereka ketika bermasalah. Ini juga sudah membudayakan positif ya. Apalagi ini membuat keyakinan kelas nih yang utama. Bapak Ibu sudah ini melaksanakan ini keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah. Seharusnya supaya tidak lupa dicatat, jadi dibuat ya, dibuat ini, buat ininya keyakinan kelas seperti ini. Sebelum ada ya? Belum ya. Nah, ini. Ya sudah diinikan saja Pak Bagus sebagai tugas, termasuk tugas ada penilaian itu di bahasa Indonesia makan bagaimana mereka menulis kalimat itu ya. Kalimat yang positif ini semuanya dibuat, dipajangkan, berikan pujian. Wah kalian ternyata hebat, bagus-bagus membuat kesepakatannya. Itu kan berarti sudah nyambung, mungkin anak suka dengan itu. Nanti saya minta juga Pak Bagus ya, materinya apa Pak Bagus sekarang kelas 9. Sama cerita inspiratif. Cerita inspiratif. Boleh nanti disimpan, ditayangkan seperti ini. Ya, minta review apa-apa ya supaya ada hasilnya aja ya. Kalau tidak di bukunya ya ditempel di sini karena ini kan dibuat hasil ini akan dipameran, ada pamerannya. Gitu. KBB nanti ada pamerannya. Jadi bukan hanya pelajaran saya, pelajaran IPS, termasuk di mata pelajaran yang lain, bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tentang itu ya, supaya ada hasilnya ya. Sesi pertanyaan mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita berikan applause. Terima kasih. Kemudian juga teman-teman, Bapak Ibu guru, peserta yang mengikuti kegiatan ini luar biasa. Kalau di dalam kegiatan di tingkat kabupaten itu biasanya dinamakan pelatihan, ya, karena ini terkait dengan peningkatan kapasitas. Ini luar biasa Bapak dan Ibu mendapatkan ilmu dari rekan sejawat dalam rangka menambah wawasan pengetahuan, terutama dalam rangka peningkatan profesionalisme kita sebagai guru. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Mohon maaf agak lambat Bu. Tadi karena hari Sabtu memang 6 hari untuk di SMP 3 Cipete, makanya kesempatan full mungkin bisa berangkat dari pagi. Walaupun mau berangkat itu ke depan lagi, ke belakang lagi, berapa kali ke depan dan ke belakang. Ya itulah apa namanya, bingung. Kayak sampai hiji, udah tak ada siswana. Akhirnya berangkat dan memang jam pelajarannya hanya 5 jam kalau tidak salah, sehingga lebih awal. Saya izin pamit lebih awal kepada teman-teman di sana. Sekali lagi mohon maaf Ibu kaitan dengan kehadiran, tetapi dari sejak malam itulah saya lupa ada yang memberitahukan bahwa ada kegiatan Ibu Dewi besok. Saya bertanya, malam-malam jam berapa ya? Bu Haji Cios, alhamdulillah Cios jam 9. Ya itulah selamat Bu. Mudah-mudahan kegiatan ini sampai tuntas dan Ibu sehat ya. Amin, amin. Ya, sehingga dapat menyelesaikan kewajiban itu sebagai guru penggerak. Menyimak sebagian materi yang tadi disampaikan. Di sini mungkin hanya menambahkan saja Bapak dan Ibu kaitan dengan kita adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin dan posisi kita harus memposisikan sebagai pemimpin. Bahkan pernah juga menyampaikan ketika kita bertemu pada awal-awal pertemuan bahwa kita harus memposisikan sebagai pemimpin. Guru adalah pemimpin pembelajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, menyimak tadi sedikit tentang jiwa pemimpin. Bahkan kalau prinsip pemimpin itu kan ada yang disebut dengan POAX. Kata Terry kalau tidak salah itu mengenai prinsip kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin memiliki jiwa atau pola yang digunakan. Seperti halnya pemimpin yang demokratis. Yang tadi itu kebanyakan kita sebagai guru, sebagai pemimpin itu diarahkan ke pemimpin yang demokratis, Bapak dan Ibu. Karena kita sudah harus mau tidak mau bisa mempengaruhi peserta didik, bisa mempengaruhi murid, dan harus bisa dengan cara yang demokratis. Ciri pemimpin atau guru yang demokratis itu menyerahkan wewenang dari tugas fungsi guru itu dengan siswa bersama-sama. Karena seorang guru mungkin tidak mutlak harus menguasai seluruh kelas dengan menekankan pada apa yang kita mau, tetapi harus targetnya itu kita capai bersama. Ya, tadi ada kesepakatan. Terkait dengan kesepakatan saya setuju dan mohon ini kalau bisa bersama-sama Bu, ngobrol saja kita nanti dengan bendahara sekolah Bu, untuk dibuatkan seperti halnya saya melihat kalau yang ditempel-tempel itu pandel atau apa?
yang segi 4 itu, yang segi 4 atau panel gitu ya, yang ditempel. Nah di situ tertulis kesepakatan kelas apa, itu mungkin seperti itu. Setuju saya itu. Ya, di samping memang tertulis di kertas umpama hanya sebagai sampel, mungkin beberapa kelas bisa dibuatkan gitu. Kemudian bahkan kalau saya mengharapkannya di perpus pun harus ada Ya. langkah-langkah kesepakatan seperti itu, bila juga harus ada. Jadi kita mencoba merealisasi dari program ini. Ya ngobrol saja lah Ibu dengan bendaharanya. Ya, saya ke kepala. Iya, saya Asik. Asik. itu jadi hal ini pun kan kita buat bersama juga. Kita putuskan bersama dengan rekan, dengan teman. Dalam hal ini kalau misalkan saya bisa berbuat demokratis, ya akan berbuat secara demokratis. Kalaupun tidak, tawel lah. Kami beri tawel dan kita jongkok. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga di kelas ya. Jadi keputusannya dibuat bersama dengan kesepakatan. Komunikasi juga harus dibangun. Ya, kalau yang tadi itu restitusi itu, kalau saya membuka di Google itu ternyata istilah diperbanyakan ya. Ternyata itu intinya adalah pengajuan pengembalian. Artinya memulihkan kondisi dari asalnya 0 ke 0 lagi, sehingga tidak lagi terjadi gap. Ini sangat bagus, tetapi pertanyaannya tadi muncul dari mana ya? Kapan mengajarnya? Nah ini tinggal sistem. Sistem kita bangun, ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, ada BP ya Bu ya, ada kesiswaan. Nah kita bangun hal itu sehingga masa permasalahan di kelas dengan guru mata pelajaran langsung saja ke kesiswaan atau langsung saja ke wali kelas. Tetapi mungkin kalau bisa ya dengan kebijakan dari seorang guru mata pelajaran sehingga kembali ke nolnya itu benar-benar bisa ditangani oleh kita sebagai manajer di kelas. Itu saja tambahannya. Untuk selanjutnya ya pokoknya salut kepada Ibu dan terus bersemangat sampai tuntas, dan kita doakan juga ini adalah sebagai calon kepala sekolah dan mudah-mudahan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat Ibu segera diangkat. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah sudah mendapatkan izin ya. Kemudian jadi tambah semangat saya ya. Jadi insya Allah sebenarnya di benak saya sudah terpikir bahwa budaya-budaya positif itu ya kita pampangkan seperti spanduk gitu ya, seperti spanduk ditempel di beberapa sudut supaya terlihat oleh anak. Budaya-budaya positif yang harus kita tumbuhkan dicatat gitu. Ada ya Pak begitu. Yang ditempel itu ya. Yang ditempel seperti itu tuh apa namanya tentang prokes kan ditempel seperti itu ya. Termasuk visi misi belum karena kan bermuara ke sana ya ke visi itu. Ya. Kemudian di beberapa sudut budaya-budaya positif kita tempelkan, kita pasang. Mungkin kalau ditempel mah ingat mungkinnya terbaca oleh anak setiap hari. Terutama misalnya membiasakan budaya salam kepada guru ya, kemudian kepada tamu yang datang ke sekolah kita juga mengucapkan salam. Ini yang tapi sudah mulai sekarang sudah mulai ada mengucapkan salam. Itu budayakan kembali terus. Budaya memungut sampah kita ketika melihat sampah misalnya ya. Mudah-mudahan ya budaya-budaya seperti itu sudah sudah dijalankan tetapi masih belum kompak karena kan siswanya berganti-ganti terus gitu. Jadi kita terus menerus saja seperti itu. Terhambat dengan pandemi. Dengan pandemi ya. Dan kami sadar izinnya kalau masalah jam 6 ya. tapi pada tinggalnya dalam. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bapak Ibu kita
dibantu kepala sekolah yang support dengan segala kegiatan positif kita gitu ya. Dan mohon maaf ya apabila saya pun sedikit-sedikit nanti menyebarkan lagi karena tidak mau berhenti di saya sendiri ya. Ya daripada kita membayar pemateri ya, lebih baik ya materi yang pemateri yang ada saja di sini gitu ya, memanfaatkan saya ya. Kemudian saya pun bertanggung jawab untuk menyampaikan lagi kepada Bapak Ibu. Yang tadi ya Bapak Ibu, yang analisis kasus kita mencoba ini dulu beberapa ya. Kasus 1 nih. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit ini kasusnya. Sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus. Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Pipi dan Natali sempat berdebat sedikit, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya, dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Ibu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Ibu Eni kalau mereka ingin melakukannya dan menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati, serta mengusulkan mengirim email kepada Bu Eni tentang keputusan mereka tersebut. Mereka pun akan memberitahu Bu Eni. Nah, ini kasus ya. Kasusnya ada guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, terus diganti sama Bu Eni. Ternyata ada 2 anak ini yang tidak mau menerima, bahkan sedikit hare-hare tidak menghargai Bu Eni gitu ya. Bersikap seenaknya, tertawa-tertawa gitu ya. Karena merasa bukan gurunya gitu ya. Tidak mengindahkan kehadiran mereka. Nah, pertanyaan. Dalam penerapan restitusi, jadi restitusi itu menawarkan penyelesaian masalah-masalah ya, supaya mereka bisa diterima kepada kelompoknya semula gitu. Tidak dikucilkan dalam satu kelompok. Dalam penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sikap restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kan tadi sikap restitusi ada menstabilkan tindakan, validasi tindakan, satu menanyakan keyakinan kan gitu ya. Nah, yang oleh Ibu Santi apa saja yang sudah dilakukan? Ya, nanti kita lihat ya. Apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban anak-anak. Ini kalau posisi tadi no kontrol, itu posisi apa? Bagaimana nih? Apakah yang diusulkan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh mereka? Terus mereka kan mengusulkan
akan meminta maaf lewat email, kemudian mengusulkan diadakannya diskusi bagaimana caranya menjalankan keyakinan kelas, itu kan ya, contoh ya. Nah, ini jawaban kasus 1. Sikap restitusi yang telah dijalankan Ibu Santi yaitu sikap menguatkan, menanyakan kebenaran laporan, betul kan? Ya. Menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan dengan restitusi. Nah, restitusi fokus pada solusi bukan masalah. Dengan menanggapi bahwa tindakan itu, minta maaf, boleh saja dilakukan kalau mereka ingin melakukannya. Ya. Kemudian menanyakan apakah anak-anak bersedia melakukan restitusi. Nah, itu juga sudah merupakan langkah-langkah restitusi ya Bapak Ibu, yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Kemudian yang kedua, restitusi yang dilakukan oleh Pipi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahannya. Mereka tidak menghormati, apa kesalahan mereka? Tidak menghormati guru ya, tidak menghormati orang lain, tidak tidak menghormati Ibu siapa, Bu Eni ya, tidak menerima Bu Eni sebagai guru pengganti. Bahkan kan pada di akhirnya mereka mengusulkan jika nanti ada guru yang berhalangan, maka Bu Eni dipanggil untuk menggantikannya. Nah, itu kan sudah memberikan solusi ya. Solusi yang diusulkan keduanya adalah mengadakan diskusi tentang sikap saling menghormati dan mengusulkan Bu Eni untuk menjadi guru pengganti bila ada guru yang tidak hadir. Nah, ini usulan dari kedua siswa tadi gitu ya. Karena mereka mungkin merasa bersalah ya. Diusulkanlah itu. Langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan adalah menstabilkan identitas dengan melakukan hal terbaik yang bisa mereka lakukan dan menanyakan keyakinan. Yang ketiganya, posisi yang diambil Bu Eni adalah Bu Eni mendekati siswa tersebut dan menegurnya dengan halus. Menurut pendapat saya, ini saya pribadi, jawaban saya pribadi, tidak banyak keterangan yang bisa digali di sini ya tentang Ibu Eni, ya. Karena Bu Eni kan tidak melakukan tindakan itu, gitu ya kan? Menurut saya ini ya, tidak banyak yang bisa diambil dari Ibu Eni karena tidak ada keterangan. Nah, kalau ditanyakannya bagaimana posisi kontrol Bu Santi, nah Bu Santi sebagai manajer. Kalau di sini nggak tahu salah pertanyaannya atau bagaimana ini ya? Bagaimana posisi kontrol yang diambil oleh Bu Eni? Tidak ada ya. Karena kan ya, kalau Bu Santi pertanyaannya, kalau Bu Santi sebagai manajer ya. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nanti bisa saya sharekan kasus-kasus ini dengan penyelesaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan, ada pertanyaan ini. Saya hikmah dari keterlambatan jadi audiens, karena yang saya tahu MC tidak boleh bertanya ya, hanya menjadi jembatan saja atau penghubung. Ini sekian lama mendengar, menyimak tentang karakter atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini pernyataan atau menyimak dulu. Ketika tadi mendengarkan atau dari kemarin ada 6 unsur karakter yang harus dicapai, kemudian tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya ini sudah ada sejak dulu. Kalau ibu bapak mengikuti pramuka, ini ada semua dalam dasar dharma pramuka. 1, saya mengingat ya, 1 takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela berkorban dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Wah, hebat. Masya Allah ya, itu bisa. Saya sendiri dari kemarin menyimak, ini
sebenarnya ada dalam pramuka. Sayang, saya rasa ini profil pelajar Pancasila ini karena pramuka sudah sedemikian menurun, jadi maka adalah profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Menyimak yang kedua, profil pelajar Pancasila itu sendiri, yaitu tadi tentang bagaimana seorang siswa harus berlaku, berkarakter. Namun menyimak semua itu tentang profil pelajar Pancasila, selain siswa lebih fokus pada pelajaran, ada hal yang tidak bisa kita lupakan, yaitu attitude. Karakter itu bersikapnya bukan untuk meningkatkan saja pada keilmuan, tapi attitude, sikap, adab. Bagaimanapun tingginya ilmu seorang siswa, seorang manusia, kalau tidak dibarengi dengan adab, sopan santun yang betul, yang benar, tidak ada artinya ilmunya itu. Sebaliknya, walaupun ilmunya sedikit, dengan adab yang bagus, attitude yang bagus, karakter yang bagus, maka insya Allah ilmu itu akan bertambah. Contohnya yang sedikit saja, seseorang siswa manusia hormat kepada usia yang lebih tinggi, sayang kepada sesama, dan cinta kepada yang lebih muda. Itu sebenarnya yang saya simak dari profil pelajar Pancasila ini. Itu simakan pernyataan. Nah, kalau pertanyaan begini, Bu. Iya. Menyimak yang dinamakan merdeka belajar. Merdeka belajar itu adalah bukan seenaknya siswa memilah dan memilih pelajaran atau memilah dan memilih guru. Merdeka belajar adalah menuntun agar siswa mengeksplor keinginannya, kebebasan memilih untuk ingin apa siswa itu. Itu adalah yang digulirkan oleh pemerintah. Yang saya ingin tanyakan, apa yang sudah pemerintah laksanakan sebagai pemangku kebijakan dengan menggulirkan merdeka belajar? Apakah pemangku kebijakan itu telah melihat bagaimana keadaan di bawah? Satu, dengan banyaknya pelajaran, apakah bisa kita menggiring ke anak untuk merdeka belajar? Yang kedua, selain banyaknya pelajaran juga banyaknya di pelajaran itu materi yang harus kita ajarkan. Maka tadi tercetus saya nyeletuk kira hari ajarna gitu kan. Yang ketiga, tadi banyaknya pelajaran, banyaknya materi, dan yang ketiga banyaknya jam-jam. Misalnya di bahasa Indonesia ada 6, ini ada 4. Sampai kemarin saya sendiri ada, Bu bisa nggak dikurangi sih jam pelajarannya? Jangan jamnya tapi pelajarannya yang 6 jadi 4. Nah itu ternyata resah juga guru yang bersangkutan ketika diberi banyak sekali jam pelajaran. Itu mungkin Bu. Jadi yang saya tanyakan, dalam merdeka belajar ini, apakah dari pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah sendiri yang menggulirkan merdeka belajar itu, ada upaya melihat ke bawah bagaimana disibukkannya seorang guru, bahkan untuk mencapai keselesaian KD saja sudah sibuk gitu, apalagi kita tadi seperti yang Ibu ungkapkan harus begini, begitu dan begini ya itu mungkin Bu. Yang kedua tadi mah hanya menyimak saja, yang kedua hasil simakan, yang ketiga ini adalah pertanyaan saya tentang kebijakan pemangku atau pemerintah tentang merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng, pernyataan yang luar biasa. Setuju dengan Bu Neneng bahwa sebetulnya profil pelajar Pancasila itu nilai-nilainya bukan hal yang baru ya, tetapi sudah tergambar di dalam Dasar Dharma Pramuka, betul. Makanya sebelum ada merdeka belajar kan ada materi kepramukaan yang seharusnya diberikan di sekolah. Tetapi karena melalui kebijakan pemerintah itu tidak ada secara khusus pelajaran pramuka menjadi mapel, akhirnya terabaikan. Padahal sebetulnya itu ada ya. Dan mungkin kalau kita mau melanjutkan Dasar Dharma Pramuka itu bisa saja kita lestarikan melalui
satu diskusi atau pemaparan dari pembina pramuka, memberikan materi itu, mengingatkan kembali ke seluruh siswa. Mungkin di kesempatan berikutnya Bu Neneng, hal itu harus disampaikan juga ya, supaya akar-akar budaya-budaya Pancasila yang seperti sekarang digulirkan oleh pemerintah tidak hilang dan tetap nyambung dengan dasar Dharma Pramuka yang sudah kita punya sejak zaman dahulu kala gitu ya. Hanya mungkin kita terlupakan dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukan kita mungkin ya, atau hal-hal lain yang menyita waktu sehingga itu terabaikan. Seharusnya pemerintah juga kan sebetulnya sudah itu ya memberikan solusi, ada materi kepramukaan ya. Tapi kalau di sekolah kita baru sampai kepada menggunakan baju pramuka dan latihan pramuka bagi yang memilih pengembangan diri atau ekskul pramuka. Tapi sebetulnya nilai-nilai kepramukaan ini positif. Saya setuju dengan Bu Neneng tadi ya. Kemudian mengenai profil pelajar Pancasila Bu Neneng, betul ini sudah tergambar di sebelum digulirkan pun sudah tergambar di tujuan pendidikan nasional. Coba saja Bapak Ibu buka kembali ya, tujuan pendidikan nasional bagaimana ya. Ini jadi merupakan program yang mungkin dikuatkan lagi dengan profil pelajar Pancasila, dikuatkan lagi. Padahal sebetulnya di tujuan pendidikan nasional juga sudah tergambar itu, ya hanya dikuatkan lagi, ya dengan ini semuanya ya, ini seperti ini nih, ini yang kemarin kita tayangkan, ini mundal sekali sebetulnya isinya, ya mundal sekali isinya ya. Kemudian ini. Nah ini seperti di gotong royong banyak ya, peduli kepada orang lain ya. Ini sudah tergambar. Jadi setuju sekali, bukan hal yang baru ya. Sudah ada sejak lama, hanya kita diingatkan kembali, dikuatkan kembali gitu ya. Mungkin ada tambahan-tambahannya seperti berkebinekaan global gitu ya. Mencintai budaya sendiri, kemudian menghargai budaya orang lain. Mengenai pertanyaan Bu Neneng, dengan program Merdeka Belajar ini, apakah kebijakan pemerintah sudah mendukung kepada hal itu atau belum? Nah, dengan adanya atau digulirkannya Merdeka Belajar ini mungkin salah satu upaya pemerintah untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini tercapai oleh kita ya. Salah satunya adalah dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar di sini dalam arti bahwa guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor kemampuannya sesuai dengan minat bakat yang mereka miliki gitu. Tapi kendalanya adalah seperti saya juga pernah tanyakan kepada instruktur di diskusi besar ya, bahwa kalau pemerintah serius menggulirkan Merdeka Belajar ini, tolong hilangkan KKM, karena kan batasan kita menjadi tidak bereksplor itu karena dengan adanya KKM, ya kan? Ya. KKM itu kan sudah seolah-olah sudah menentukan nilai yang terendah, membelenggu kita ya. Kemudian ada istilahnya ada aturan KIKD yang harus kita tempuh yang demikian banyaknya, sehingga konsep Merdeka Belajarnya begitu tidak sinkron ya dengan KD-KD yang banyak ya. Kemudian materi juga yang terlalu banyak ya, sehingga kita sebagai guru pun menjadi kewalahan gitu ya. Jadi begini Bu Neneng ya, pemerintah menggulirkan ini sementara masih ada kepentingan lain yang harus diterapkan kepada kita gitu ya. Dengan adanya KKM, batasan KIKD, sejumlah materi yang terlalu banyak ya. Nah, itu sudah membatasi kita untuk Merdeka Belajar ya. Tetapi kita ambil positifnya saja, kita tidak mengambil negatifnya. Lebih baik dengan segala keterbatasan, dengan segala keterikatan ini, mari kita mencoba
menerapkan Merdeka Belajar ini sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hal-hal positif yang ada dalam diri kita, ya. Jadi istilah lama Bu Neneng, meskipun gitu lah. Jadi tidak dianggap sebagai keluhan, tetapi tantangan, ya. Dengan segala keterbatasan, dengan segala keterikatan, mari kita menjalankan Merdeka Belajar ini dengan menggali kemampuan atau kekuatan positif yang ada dalam diri kita, kekuatan positif yang ada di sekolah kita, gitu ya. Mungkin ke depannya kan sudah ada regulasinya, direncanakan mungkin mengubah kurikulum dari pemerintah. Ke depannya sudah mulai ke Merdeka Belajar, sudah mulai mengurangi KIKD katanya, dengan menghilangkan KKM katanya, kemudian dengan menggulirkan metode pembelajaran yang bernuansa project, ya. Dengan project, jadi lebih banyak mengeksplor bagaimana kemampuan siswa, gitu ya. Mengeksplor bagaimana kemampuan siswa, kemudian lebih diberikan kebebasan kepada siswa mau melakukan dengan cara apa, gitu ya. Jadi anak lebih merdeka, guru juga lebih merdeka. Salah satunya dengan mengubah RPP yang hanya 1 lembar, itu memerdekakan sebetulnya, ya, memerdekakan, bebas, memberikan kebebasan kepada kita untuk menyusun RPP yang tidak terlalu panjang. Tapi sebetulnya Bu Neneng harus juga ya sampai kepada para pengawas, ya, supaya ketika kita membuat RPP yang 1 lembar tidak disalahkan. Kan kalau sekarang ini masih kita 1 lembar, mana katanya lampirannya, gitu ya, mana tugas-tugasnya, anggaran panjang, gitu ya. Tapi katanya sekarang sudah mulai guru diberikan kebebasan untuk menyusun RPP sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan gambaran kegiatan pembelajaran apa yang akan kita terapkan di kelas, bebas ya sebetulnya. Jadi kalau yang menyalahkan itu mungkin teorinya belum sampai mungkin Bu Neneng, ya. Kemudian upaya pemerintah untuk itu juga sekarang sudah mulai membenahi dari kurikulum. Kemudian ada program guru penggerak, itu salah satunya untuk menyebarkan program yang digulirkan oleh pemerintah, kemudian disosialisasikan oleh guru penggerak kepada guru-guru yang lainnya. Kedepannya malah program guru penggerak ini seperti menjadi keharusan. Nanti tunggu saja Bapak Ibu, kedepannya Bapak Ibu guru yang lainnya juga akan dimotivasi, akan dianjurkan untuk menjadi guru penggerak, gitu ya. Bukan hanya 1-2 orang, bahkan dijadikan sebagai bentuk kemajuan karir katanya Bu Neneng. Bahkan sekarang calon kepala sekolah harus punya sertifikat guru penggerak sebagai persyaratan utama. Saya pun ketika lolos di seleksi administrasi, seleksi substansi, testing namanya, tetap saja belum lolos karena aturan baru. Kena begitu lolos, ada aturan baru, kena harus para CKS harus punya sertifikat dan lulus menjadi guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah berikutnya. Aturan-aturannya itu guru penggerak usia misalnya. Ya, kalau awalnya ada. Saya pun di angkatan pertama daftar, itu yang masa kerjanya kurang dari 10 tahun lagi tidak diterima. Saya pun waktu itu daftar guru penggerak di SIM PKB, di sana Anda masa kerja Anda kurang dari 10 tahun, karena itu tidak diterima sebagai guru penggerak, tapi sebagai ada penggantinya guru praktik atau menjadi fasilitator, ada gitu ya. Jadi anu tua-tua mungkin sebagai guru praktik, artinya mendampingi para guru penggerak, ya, calon guru penggerak untuk menjadi guru penggerak gitu. Jadi fasilitator dan Bu Neneng bisa pendamping praktik. Jadi yang mendampingi guru penggerak. Tidak lebih dari 50 gitu ya. Iya. Menolak. Saya juga bukan tidak mau pada waktu itu, tapi tidak diterima. Tapi mengapa sekarang saya diterima? Karena memang ada spesialisasi lah, ya, spesialisasi karena sudah program para CKS untuk ikut program ini. Tapi kalau bagi saya, karena masa kerja saya masih
sedikit lagi, bagi saya menjadi guru penggerak itu adalah satu tantangan, satu tanggung jawab. Mau jadi kepala sekolah ataupun tidak masalah gitu ya. Yang penting saya sudah berbagi informasi virus positif kepada Bapak Ibu dan tidak berhenti di saya, dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Saya mengharapkan Bapak Ibu semua ini nanti daftar menjadi guru penggerak. Pokoknya indah sekali kan kalau ikut penggeraknya gitu ya. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan gitu ya. Calon-calon, makanya sebelum Bapak Ibu daftar guru penggerak di SIM PKB, ya saya mulai memperkenalkan banyak ilmunya. Terus terang saja banyak tugasnya, banyak manfaatnya gitu ya. Nanti Bu Epa atau Bu Eni juga kalau mau menyampaikan ini di sini kepada siswa tentang profil pelajaran Pancasila, kemudian tentang budaya positif dan keyakinan kelas, mulailah Bapak Ibu belajar untuk tampil ya, belajar untuk tampil. Karena harus banyak latihan lah, harus banyak latihannya. Bu Eni nanti tampil ya untuk menyampaikan budaya positif kepada siswa gitu. Demikian saja mungkin Bu Neneng, mudah-mudahan kedepannya pemerintah lebih serius lagi untuk menyampaikan ini. Tapi kita juga jangan terlalu berpikir sempit bahwa dengan adanya program baru ya, kemudian profil pelajar Pancasila bukan merupakan hal yang sulit untuk kita lakukannya. Dengan kondisi yang keterbatasan ya, itu bisa kita lakukan mudah-mudahan ya. Tidak ada satupun yang tidak mungkin bisa kita capai. Semuanya mungkin kita capai dengan usaha dan kerja keras kita ya. Jangan berpikir negatifnya, jangan berpikir kekurangannya, tapi dengan berpikir kekuatan positif yang ada dalam diri kita untuk mencapai itu. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Demikian mungkin Bu Neneng. Mudah-mudahan tidak puas dan Bu Neneng akan mencari jawaban yang lebih lengkap dari saya. Dan saya pun bukan sebagai alat pemuas kebutuhan Bu Neneng. Jadi Bu Neneng mencari alat kepuasan sendiri. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu mungkin yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kesediaannya untuk mendengarkan ya, menerima informasi dari saya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini bisa membawa hal yang positif bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.